Di mana dia mendapat materi perbandingan dua agama? Tentu dari agama dia yang sudah ada dan dari agama Kristen yang memang dapat dijumpai di berbagai situs atau buku-buku elektronik. Nah, saudara-saudara, banyak sekali orang sekarang mulai membandingkan siapa yang benar, agama mana yang benar. Mereka menyelidikinya dan kemudian mereka membuktikan sendiri. Mereka terkagum-kagum bahwa sungguh luar biasa. Kebenaran di dalam Kristen itu tidak dapat disangkal. Kebenaran dalam Kristen itu bukan hayalan, tetapi kebenaran yang hakiki, yang benar-benar nyata dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, saudara-saudara, bagaimana kesaksian dari pesaksi ini? Sama-sama kita ikuti selengkapnya kesaksian berikut ini. Ya, saya itu lahir dari orang tua yang berbeda agama. Ayah saya seorang Muslim, itu di saat keluarga saya itu mengasingkan saya, di saat keluarga saya itu membenci saya, Tuhan Yesus itu hadir menolong saya. Dia tidak pernah membuat saya itu jatuh, dan Tuhan Yesus tidak pernah membuat saya itu uh, dipermalukan. Aku percaya di setiap kehidupanku tuh Tuhan Yesus itu tidak akan pernah mempermalukan saya. Tuhan Yesus itu akan selalu menolong saya. Di saat saya tidak punya apapun, aku percaya Tuhan bahwa Tuhan Yesus itu mampu mencukupkan saya. Tuhan mengirimkan orang, saya itu mengirimkan orang-orang yang baik, sehingga saya itu di kampus itu bisa berpakaian yang layak, memakai baju yang layak, memakai sepatu yang layak, memakai apapun itu yang keperluan saya secara pribadi itu yang layak. Dan ketika saya membutuhkan laptop untuk tugas akhir saya, waktu itu saya bingung, saya harus minta ke siapa. Kalau saya terus-terusan meminjam teman itu rasanya saya juga nggak enak. Saya kalau merepotkan teman itu juga nggak enak, karena dia itu pasti juga butuh laptop itu tuh untuk keperluannya sendiri. Saya juga itu hanya mengandalkan pertolongan Tuhan. Saya hanya berdoa kepada Tuhan. Saya butuh laptop untuk tugas akhir. Tapi memang benar, Tuhan Yesus itu benar-benar baik. Dengan caranya yang ajaib, karena benar-benar kalau saya melihat kehidupan saya itu, Tuhan Yesus itu tidak pernah henti-hentinya itu menolong saya. Berikan kepada saya untuk dapat menyaksikan pertolongan Tuhan dalam kehidupan saya. Perkenalkan, nama saya Nurlaili Yuni Asri. Sesuai nama mungkin semua bertanya-tanya, ya saya itu lahir dari orang tua yang berbeda agama. Ayah saya seorang Muslim dan ibu saya seorang Kristen. Tetapi orang tua saya itu sudah bercerai sejak saya masih berusia 3 bulan. Jadi sampai sekarang itu saya belum pernah melihat ayah saya itu seperti apa, kabarnya bagaimana, dan masih hidup atau tidak. Karena saya untuk bertanya tentang ayah saya ke ibu saya itu sangat sulit. Saya nggak mau seakan-akan itu tuh akan membuka luka lama ibu saya. Saya di sini sejak kecil itu tinggal di satu rumah bersama nenek dan ibu saya. Tetapi karena saya tidak punya orang tua, kemudian saya itu tidak punya seorang ayah, saya itu diangkat oleh om saya. Diangkat anak oleh om saya sehingga saya itu hidup bersama om dan tante saya. Tapi di situ saya tuh merasakan
sesuatu yang tante saya itu seperti tidak suka terhadap saya begitu. Jadi kayak seolah-olah tante saya itu berpikir kalau saya itu hanya menjadi beban untuk keluarganya. Karena dengan adanya saya itu jadi keluarga mereka itu ada beban. Tante saya sering menunjukkan rasa ketidaksukaannya tuh sama saya dengan menghina saya, tidak tidak jarang juga menfitnah saya, bahkan kayak saya itu kayak merasa di keluarga itu seperti tidak dianggap seperti itu. Jadi ketika keluarga besar saya berkumpul, seperti ketika keluarga besar berkumpul itu, bude saya itu sering mencari-cari masalah untuk agar semua orang itu ikut membenci saya. Tapi ibu saya selalu bilang, jangan membenci tante saya. Kamu harus tetap mengasihani. Kamu harus tetap mengasihi tantemu. Harus doakan dia. Meskipun itu sebenarnya berat. Karena begitu hati saya itu selalu kayak seperti tante saya itu mengingat omongan dari tante saya setiap kali ngomong tentang saya itu tuh selalu menyakitkan. Itu semakin membuat saya itu menjadi kayak punya kepahitan. Hidup tertekan, penuh tekanan. Saya tidak bisa seperti anak-anak yang lain. Pikiran saya waktu kecil itu kenapa saya itu tidak bisa hidup seperti teman-teman yang lain. Punya keluarga lengkap, orang tua kandung yang sayang sama anaknya, kemana-mana itu bisa pergi bersama, tetapi itu tidak saya dapatkan dalam hidup saya, itu saya tidak dapat merasakan. Tetapi hanya penuh tekanan dan tekanan karena saya hidup dengan orang lain. Sedangkan kalau saya mau balik ke ibu saya juga kasihan karena posisinya juga ibu saya mungkin tidak akan sanggup untuk membiayai saya sekolah, itu tidak sanggup. Jadi tetap saya itu harus bertahan, menahan segala sakit hati, segala tekanan itu untuk bisa meraih masa depan saya. Saya ingat suatu kejadian ketika saya tuh masih kecil, masih SD, itu ada kenaikan kelas. Di situ saya itu dibawa oleh om saya ke sebuah toko sepatu. Yang namanya saya itu anak kecil, ketika saya ditanya, kamu pilih mau beli sepatu yang mana? Waktu itu saya hanya memilih sepatu itu berdasarkan warna yang saya suka, karena saya tidak tahu uh, itu tentang harga, tentang apa itu saya tidak tahu. Tetapi sampai di rumah saya benar-benar kejadian itu masih teringat sekali ya. Sampai di rumah itu saya dimaki-maki sama tante saya. Saya dibilang, kamu itu anak yang nggak punya. Kamu itu harus tahu diri. Kamu kenapa sampai minta sepatu itu yang harganya itu mahal? Kenapa kamu itu memilih sepatu yang ini gitu? Itu benar-benar sampai saya ingat, oh, sampai itu tuh membuat saya tuh, oh ya saya tahu saya salah. Tapi sebenarnya saya tuh tidak tahu kalau itu tuh sebenarnya harganya itu tuh mahal. Sebelumnya saya hanya memilih sesuai dengan warna yang aku suka. Terus itu yang jadi saya pelajaran itu ke depannya saya nggak mau lagi kalau harus disuruh milih tuh saya nggak mau lagi, dan sepertinya hidup saya tuh tidak ada pilihan, tidak seperti teman-teman saya yang bisa memiliki apa-apa barang-barang yang mereka pengen, mereka tuh bisa mempunyai apa-apa itu dengan mudah, tapi tidak dengan saya. Tapi saya selalu diajarkan untuk selalu berdoa dan minta apa-apa itu kepada Tuhan. Saya ingat saya hanya berdoa sama Tuhan itu, Bapak, saya itu tidak punya
bapak secara jasmani. Tapi yang saya tahu saya itu punya bapak yang di surga, yang dapat, yang sangat kaya, yang bisa memberkati saya, mencukupi kebutuhan saya apapun itu. Saya hanya berdoa itu. Saya percaya Tuhan Yesus itu selalu menolong kehidupan saya gitu loh. Meskipun sekalipun keluarga saya itu selalu ketakutan kalau misalkan saya datang itu dikiranya saya itu hanya untuk meminta pertolongan. Kemana-mana itu kalau keluarga saya itu seakan-akan menjauhi. Om-om sama tante-tante saya itu selalu menjauhi saya. Dikiranya saya itu kalau datang itu hanya untuk meminta pertolongan. Tetapi di situ tuh Tuhan itu baik. Ketika saya itu dijauhi, ketika saya itu dihindari oleh keluarga saya, tapi Tuhan Yesus itu selalu baik dengan mengirimkan orang-orang lain untuk menolong saya dengan caranya yang ajaib. Dari saya kecil, saya selalu dipertemukan itu dengan orang baik, dengan bahkan orang lain yang baik kepada saya. Saya diberi diberi apa yang menjadi kebutuhan saya itu selalu ditolong gitu loh, ditolong. Terus saya ingat itu ketika saya itu lulus SMA, saya bergumul, saya berdoa sama Tuhan itu untuk diberikan saya itu kuliah di universitas yang terbaik yang menurut Tuhan. Yang menurut Tuhan itu yang tuh saya orang tua saya itu kan tidak bisa membiayai dan tante saya itu selalu bilang kamu kuliah itu harus mencari yang biayanya itu paling sedikit. Harus mencari kuliah itu jangan yang mahal-mahal, tetapi harus mencari yang eh, biayanya itu pokoknya jangan sampai saya itu mengeluarkan biaya yang banyak buat kamu. Pada waktu itu saya diterima di universitas di Jogja. Saya diterima, tetapi saya bingung. Waktu itu saya itu sama sekali tidak memiliki uang. Dan ketika saya bilang sama ibu saya itu keterima. Ibu saya itu juga malah kita itu bingung, seakan-akan bingung gimana ya. Sedangkan posisinya waktu itu budi saya itu tante saya itu marah sama saya. Tante saya marah, tidak mau menyapa saya, tidak dan kayak tidak mau membiayai seperti itu. Saya dan ibu saya itu hanya berdoa sama Tuhan. Tuhan ini saya itu keterima di universitas, tapi saya tuh tidak punya biaya untuk membayar. Untuk membayarkan itu saya tidak mempunyai biaya. Tapi ajaibnya Tuhan Yesus itu sekali lagi menolong kami, menolong saya. Tuhan itu menggerakkan hati om saya. Tuhan menggerakkan hati om saya. Pada waktu itu saya diberikan uang untuk membayar kuliah. Dan itu tidak melewati tante saya. Pertolongan Tuhan itu begitu ajaib. Karena ketika saya meminta kepada tante saya hanya diputar-putarkan, hanya disuruh ini, disuruh itu. Tetapi saya dibuat, saya, di, saya dibuat kayak seolah-olah tuh saya benar-benar direndahkan. Hanya meminta hidupku itu tuh hanya bisa merepotkan keluarga. Aku itu tuh hanya merepotkan keluarga dan kamu tuh tidak bisa kamu tuh tidak bisa melakukan apa-apa gitu.
Jadi kamu tuh hanya bisanya tuh merepotkan. Tapi Tuhan Yesus itu benar-benar baik. Tuhan Yesus itu benar-benar baik dan Tuhan mengirimkan om saya itu untuk melunasi pembayaran kuliah saya itu begitu luar biasa Tuhan kasih. Hingga Tuhan izinkan untuk saya itu bisa berkuliah. Selama kuliah pun perjalanan saya itu sangat sangat sulit. Saya itu harus berjuang sendiri untuk untuk membayar kos-kosan, untuk uang makan. Karena pada waktu saya kuliah itu, tante saya hanya memberi saya uang itu 150 per minggu. Itu sudah harus saya gunakan untuk makan, biaya transportasi dari kosan ke kuliah, terus untuk biaya keperluan kuliah yang lain itu hanya 150.000. Benar-benar saya itu harus berjuang untuk mencukupi kebutuhan saya. Karena saya tidak tahu harus meminta meminta itu tuh ke siapa. Kalau saya meminta ke ibu saya, itu saya kan kasihan, saya tidak tega. Karena di rumah ibu dan nenek saya itu sudah pas-pasan. Nggak mungkin saya itu akan membebani dengan saya meminta uang lagi. Itu semua permasalahan itu saya pendam. Saya tidak mau menceritakan betapa saya itu di sini itu sebenarnya tidak baik-baik saja. Itu saya tidak mau menunjukkan itu kepada ibu saya. Terkadang di titik terendah saya itu, di titik ketika saya itu tidak mampu, saya itu kadang ada keinginan rasa bahwa aku itu ingin ketemu sama bapakku, bapak kandungku. Mungkin kalau misalkan bapak kandungku itu tuh ada, hidupku itu tidak seperti ini. Saya masih bisa hidup seperti teman-temanku yang hidup enak, dia itu tinggal sekolah, tidak harus memikirkan ini itu, tidak harus berjuang untuk ini, tidak menerima penghinaan, tidak menerima, tidak kayak tidak seperti dibuang oleh keluarga. Tidak ada satu keluarga pun itu yang mau menerima saya karena dipikirnya itu saya itu hanya anak yang merepotkan, yang akan merepotkan ketika saya datang itu pasti akan cuman bisanya itu cuman minta tolong. Saya selalu berdoa tuh saya cuman pengen, "Tuhan, saya itu mau punya masa depan sendiri Tuhan. Saya mau cepat kerja. Saya mau punya masa depan itu yang bagus, supaya saya itu tidak merepotkan orang lain lagi, supaya saya itu tidak dihina lagi, supaya saya itu tidak direndahkan lagi Tuhan. Supaya aku itu tidak dianggap remeh yang bisanya itu cuma minta tolong, tapi saya itu bisa menjadi orang yang justru saya itu mau menjadi orang yang menolong, gantian saya itu yang menolong begitu. Saya mau menjadi orang yang mandiri dan sukses Tuhan. Saya selalu cuman, menginginkan itu. Saya selalu berdoa sama Tuhan itu saya meminta itu. Dan ketika saya, mmm, kuliah itu, justru di situ tuh saya di waktu kuliah itu tekanan saya itu begitu begitu saya tuh merasa tuh begitu saya sakit hati. Waktu itu tuh karena tante saya tuh tidak mau diam, hanya diam dan dia itu selalu mencari-cari masalah dengan saya begitu. Jadi tante saya tuh sengaja kayak mengirim
menyuruh orang-orang di sekeliling saya, itu tuh untuk, mencari informasi tentang apa yang saya lakukan. Dan tidak sedikit dari mereka, itu tuh justru malah, sukanya itu membikin cerita yang sebenarnya saya itu tidak melakukan hal ini, tetapi orang itu bilang ke tante saya kalau saya itu melakukan hal tersebut. Dan tante saya itu percaya. Kemudian dia itu selalu, mengomeli saya, mencari-cari masalah dan hanya ingin, eee, apa ya, menyakiti saya dan menyakiti saya. Bahkan yang yang paling, yang paling membuat saya hancur waktu itu, ibu, eee, ib yang membuat saya hancur itu pernah justru bapak ibu pendeta saya, itu tuh ikut-ikutan membenci saya dan memihak ke tante saya. Ketika saya pergi ke gereja itu, di seketika saya pergi ke gereja itu, bapak ibu pendeta saya itu tidak pernah mau menyapa saya, bahkan kayak bersikap sinis sama saya. Itu yang saya rasakan itu berdampak, saya itu jadi jauh dari Tuhan. Waktu itu saya sempat jauh dari Tuhan, karena benar-benar saya itu merasa, apa ya, bahkan sau saudara seiman saya aja yang itu tuh notabene bapak pendeta saya itu tuh kenapa bersikap seperti itu. Itu membuat saya itu kayak, ya udahlah Tuhan, kok rasanya itu saya jadi kayak jauh, saya jadi kayak mau ke gereja itu jadi, apa ya, jadi berat hati, saya kayak nggak mau pergi ke gereja gitu. Sampai suatu saat, saya tuh diajak teman saya, eee, di Jogja. Saya itu diajak teman saya itu bergereja di Jogja. Di situ teman saya bilang, "Kamu tuh harus pelepasan, kamu tuh harus mengampuni, harus mau mengampuni tante kamu, agar hidup kamu itu lebih lebih tenang, lebih damai, kamu itu agar lebih mendapatkan kedamaian hati," seperti itu. Dan benar waktu saya gereja di Jogja itu, saya mau benar-benar saya mau mengampuni tante saya. Karena sakit hatinya saya dengan tante saya itu, saya pernah berdoa sama Tuhan itu begini, "Tuhan, kalau boleh, saya itu mau tante saya itu tuh meninggal. Kalau misalkan tante saya itu meninggal, rasanya itu sakit hati saya, biar saya itu tidak hidup dalam kesakitan seperti ini Tuhan, biar saya itu lepas dari segala tekanan ini." Saya tuh sempat sampai punya berpikiran buruk itu mendoakan yang seperti itu, yang jahat itu untuk tante saya. Makanya waktu itu ketika teman saya itu berkata kalau saya itu harus pengampunan, harus mengampuni. Ya, aku berkomitmen, aku kembali ke Tuhan, aku mau mengampuni Tuhan, aku mau mengampuni tante saya. Karena setelah itu tuh, ya sudah, saya berpikir setelah saya itu melepaskan segala akar kepahitan saya dalam hati saya, beban hidup saya tuh kayak ringan, seperti hilang, segala sakit hati itu seperti hati itu tuh plong.
Kemudian sejak saat itu tuh, mau tante saya berkata apapun tentang saya, mau dia itu bikin masalah seperti apa sama saya, mau menekan saya seperti apa, ya sudah, saya hanya mendoakan dia yang terbaik. Saya hanya mau mendoakan dia. Saya nggak apa-apa. Saya nggak mau membuat itu tuh membuat sakit hati lagi. Saya nggak mau membuat hati saya itu sakit lagi. Ya udah, saya hanya dengarkan itu. Saya nggak mau memasukkan ke hati lagi gitu. Karena waktu saya uh, dan di saat saya kuliah itu pertolongan Tuhan itu juga begitu luar biasa saya dapatkan. Tuhan Yesus itu selalu mengirimkan orang-orang yang baik, orang-orang di sekitar saya selalu ditempatkan di lingkungan yang berisi orang-orang itu yang baik kepada saya gitu, yang uh, mau menerima saya, bahkan ketika saya perlu apapun, perlu sesuatu, perlu kebutuh apapun itu, Tuhan itu selalu cukupkan. Bahkan saya ingat waktu itu tuh saya dan ibu saya itu berdoa. Ibu saya itu berdoa dan saya itu ibu 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 saya dan saya itu berdoa, Tuhan Yesus, ini tuh aku itu anakmu. Aku percaya di setiap kehidupanku tuh Tuhan Yesus itu tidak akan pernah mempermalukan saya. Tuhan Yesus itu akan selalu menolong saya. Di saat saya tidak punya apapun, aku percaya Tuhan bahwa Tuhan Yesus itu mampu mencukupkan saya. Dari hal yang terkecil Tuhan, dari pakaian, aku percaya Tuhan Yesus itu yang mendandani saya, yang akan memberikan saya itu pakaian yang layak, sepatu yang layak, semua keperluan saya itu yang layak Tuhan. Itu yang tidak akan pernah mempermalukan saya. Karena memang Tuhan itu begitu baik meskipun di saat keluarga saya itu mengasingkan saya, di saat keluarga saya itu membenci saya, Tuhan Yesus itu hadir menolong saya. Dia tidak pernah membuat saya itu jatuh dan Tuhan Yesus tidak pernah membuat saya itu uh, dipermalukan. Tuhan mengirimkan orang, saya itu mengirimkan orang-orang yang baik sehingga saya itu di kampus itu bisa berpakaian yang layak, memakai baju yang layak, memakai sepatu yang layak, memakai apapun itu yang keperluan saya secara pribadi itu yang layak. Dan ketika saya membutuhkan laptop untuk tugas akhir saya, waktu itu saya bingung, saya harus minta ke siapa. Kalau saya terus-terusan meminjam teman itu rasanya saya juga nggak enak. Saya kalau merepotkan teman itu juga nggak enak karena dia itu pasti juga butuh laptop itu tuh untuk keperluannya sendiri. Saya juga itu hanya mengandalkan pertolongan Tuhan. Saya hanya berdoa kepada Tuhan. Saya butuh laptop untuk tugas akhir. Tapi memang benar, Tuhan Yesus itu benar-benar baik. Dengan caranya yang ajaib, Tuhan Yesus itu menolong saya. Sampai saya itu diberi laptop oleh temannya ibu saya. Meskipun itu tuh laptop itu bekas, tapi laptop itu kondisinya itu benar-benar masih bagus, masih layak pakai, dan bisa saya pergunakan untuk menyusun tugas akhir saya. Hingga akhirnya saya lulus kuliah. Tetap penyertaan Tuhan itu begitu luar biasa dalam hidup saya. Saya setelah saya lulus kuliah itu, saya memutuskan untuk keluar dari rumah tante saya
saya merantau ke Jakarta. Hanya seorang diri. Di sana tidak ada keluarga, tidak ada teman. Saya itu nekat begitu, karena begitu saya itu sudah tidak mau dianggap merepotkan, saya itu nggak mau dianggap saya itu hanya menjadi orang benalu. Istilahnya saya itu menjadi benalu di keluarga tante saya, di keluarga besar saya itu saya nggak mau. Saya nekat, saya minta izin ke ibu saya pada waktu itu, meskipun sebenarnya ibu saya itu berat melepas saya, tapi saya yakinkan ibu saya mau mencari kerja di Jakarta. Pada waktu itu secara dunia itu saya sebenarnya juga takut. Saya sendirian. Tuhan, saya hanya mengandalkan pertolongan Tuhan. Saya mau ke Jakarta, Tuhan. Saya itu mau kerja di sana. Saya mau mencari kerja di sana. Tolong saya, Tuhan. Tuhan yang sertai. Tuhan yang melindungi saya. Kemudian saya di sana, saya itu bertemu dengan dulu itu dia kakak tingkat saya di situ gitu. Saya melamar kerja dan puji Tuhannya, Tuhan itu menolong saya. Saya diterima di sebuah perusahaan besar dengan posisi yang sesuai dengan yang saya harapkan. Saya melamar di situ dan saya itu puji Tuhannya itu diterima tanpa menunggu lama. Saya itu hanya ke sana dan waktu itu proses 2 minggu itu saya langsung diterima di perusahaan itu. Saya bersyukur sekali karena Tuhan Yesus itu tidak henti-hentinya menolong saya bahkan sampai saya kerja. Kemudian saya kerja dengan tujuan saya yang paling utama itu saya ingin membuat biar saya dan membuat membuat bangga ibuku. Saya mau menyenangkan ibuku karena dari dulu itu ibuku tuh sendirian merawat mbahku, merawat nenekku dan ibuku tuh sendirian. Saya tuh mau hanya ingin menyenangkan, membuat senang ibuku di masa tuanya itu. Saya tidak mau ada seorang pun yang menghina dan merendahkan saya dan ibu saya lagi. Saya mau mengangkat ibu saya. Itu tujuan saya. Saya tuh hanya ingin itu. Setelah itu setelah bekerja itu puji Tuhannya juga saya memiliki gaji yang lumayan. Saya bisa membeli sesuatu yang dulu di masa kecil itu saya tidak pernah bisa untuk memilikinya. Saya tidak pernah bisa membeli barang itu baru. Karena dari kecil itu saya hanya hidup itu diberi. Saya apapun itu hanya menunggu barang pemberian dari orang, hanya dikasih orang karena mau membeli itu gimana, orang saya itu tidak punya uang, ibu saya tidak punya uang, saya hidup dengan tante dan om saya itu yang seperti itu. Jadi begitu saya bekerja itu rasanya saya senang sekali. Saya bisa memiliki apapun yang waktu itu tuh saya pengen beli yang tidak bisa. Saya beli dengan uang saya sendiri. Saya bisa membahagiakan ibuku, membuat orang lain itu tidak merendahkan dan meremehkan kita lagi. Saya sangat bersyukur sekali. Itu semua juga karena Tuhan Yesus yang selalu hadir menolong saya. Sampai akhirnya ketika saya sudah berumur, giliran saya itu berdoa untuk mencari jodoh. Karena dari latar belakang saya itu, saya yang hidup dari kecil itu tanpa merasakan kasih sayang seorang ayah, seorang bapak. Itu membuat saya itu sebenarnya seperti orang yang suka mencari-cari
kasih sayang dari orang, merindukan kasih sayang dari orang lain, mencari sosok. Saya itu pengen mempunyai suami yang dia itu bisa menjadi sosok, juga menjadi sosok ayah bagi saya. Karena saya itu dari kecil itu saya tidak pernah merasakan bagaimana rasanya itu disayangi oleh seorang bapak, seorang ayah, itu saya tidak pernah merasakan itu. Itu yang membuat uh, saya itu tuh sulit untuk menjalin hubungan dengan laki-laki. Jadi saya itu seperti hati saya itu seperti tertutup gitu, sama laki-laki itu tuh seperti tertutup. Karena saya pertama tuh saya trauma apabila nanti saya menikah. Saya itu takut kalau masa depanku itu akan sama-sama ibuku, berujung dengan perceraian, berujung dengan saya itu ketika nanti saya punya anak, terus nanti saya itu diceraikan sama suami saya sama seperti ibuku, dan nanti ketika aku punya anak akan bernasib seperti saya. Itu tuh trauma seperti itu selalu muncul dalam pikiran saya. Saya saya itu hanya berdoa itu, Tuhan, kalau memang saya itu menikah, saya mau menikah itu dengan orang yang baik, orang yang bisa menyayangi saya seperti saya itu, menyayangi saya itu seperti, bukan hanya seperti dia itu suka sama saya sebagai pasangan, tetapi saya itu bisa mendapatkan kasih sayang seperti saya merasakan kasih sayang seorang ayah. Soalnya saya itu sangat rindu sekali, Tuhan. Saya punya keinginan itu, saya nggak mau hidup saya itu berakhir dengan perceraian. Saya mau punya keluarga yang harmonis. Seperti impian saya ketika saya kecil, melihat orang-orang yang mempunyai keluarga harmonis, mempunyai keluarga yang lengkap, yang bahagia. Saya hanya mau itu, Tuhan. Kalaupun saya menikah tuh saya mau yang seperti itu, Tuhan. Saya takut kalau masa depan saya itu berujung seperti ibu saya. Dan suatu ketika itu di tempat kerja saya itu dipertemukan dengan yang saat ini tuh menjadi suami saya. Itu ternyata tidak lain itu, saya sudah mengenalnya sebelumnya. Dia itu kakak kelas saya sewaktu SMA. Begitu banyak yang awalnya untuk memutuskan menikah itu, saya itu juga sebenarnya sangat sulit. Apa iya dia itu orang yang tepat? Apa iya nanti itu dia itu uh, bisa tepat buat saya, itu bisa menjaga saya, bisa setia sama saya? Apa dia itu tuh bisa seperti yang saya mau begitu? Saya terus dalam pergumulan di dalam doa. Saya terus menerus saya itu berdoa, ya Tuhan, saya mau Tuhan Yesus itu tunjukkan jika memang dia itu benar jodoh saya, benar dia itu orang yang Tuhan kirimkan buat saya. Saya mau Tuhan itu adalah yang dari Tuhan. Tapi Tuhan itu seolah menjawab doa saya itu, saya semakin diyakinkan, dibuka hati saya. Saya sedikit demi sedikit itu Tuhan seperti membuka hati saya. Ya, kamu kayak nggak apa-apa. Dia itu baik. Dia ya itu tuh buat kamu begitu. Sampai akhirnya saya itu mau memutuskan untuk menikah dengan dia.
Dan ketika saya sudah menikah, selama 1 tahun pernikahan saya itu, terus saya itu merindukan omongan ya. Karena sudah mulai banyak pertanyaan dari orang, kok kamu sudah lama menikah, tapi kok kamu itu belum punya momongan juga gitu. Sedangkan itu teman kamu yang baru saja menikah saja langsung bisa mendapatkan momongan. Itu saya jadi berpikir, oh iya saya tuh pengen sekali punya momongan. Suatu saat saya dan suami itu pergi ke dokter karena selama saya setahun menikah, kok saya tuh ada apa, kok saya tuh kok belum juga nggak kunjung hamil itu kenapa gitu. Saya pergi ke dokter dan saya dicek, ternyata saya dinyatakan PCOS. Jadi sel telur saya itu kecil-kecil dan itu tuh harus ada treatment khusus yang biar saya itu bisa hamil begitu. Tapi itu tuh membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Itu membutuhkan, saya lihat-lihat itu biayanya itu begitu besar. Dan saya tidak mampu untuk melakukan program kehamilan itu di dokter. Saya hanya datang kepada Tuhan. Saya datang kepada Tuhan, waktu itu saya berdoa, saya berkomitmen, Tuhan Yesus, saya tuh mau program kehamilan itu dengan Tuhan. Saya mau program itu dengan Tuhan saja. Karena kalau saya membayar itu saya tidak mampu dan saya tidak sanggup, Tuhan. Saya memutuskan itu saya hanya mau program kehamilan itu dengan Tuhan. Saya mau berdoa aja sama Tuhan. Saya terus berdoa, berpuasa dan berpuasa terus. Saya sungguh-sungguh berkatakan, saya tuh hamil, saya bisa hamil, saya bisa hamil, saya bisa hamil. Bahkan yang waktu itu tuh saya lakukan itu agak sedikit berandai-andai begitu. Jadi saya melakukan untuk menguatkan iman saya, itu tuh saya melakukan kayak seolah-olah itu tuh saya punya anak. Jadi seolah-olah tuh saya punya baby gitu. Saya mengandai saya menyiapkan tempat tidur di sebelah saya, oh ini tuh besok untuk anak saya tidur di sini. Jadi untuk menguatkan meneguhkan imanku tuh saya berkata ya, Tuhan Yesus, saya itu punya anak. Jadi saya seolah-olah tuh saya menjadi ibu seperti itu. Saya berdoa ya Tuhan, oke saya berdoa dan melakukan dengan meneguhkan iman saya tuh saya kayak, oh iya saya tuh besok tuh kalau punya anak tuh seperti ini. Bahkan saya sama suami saya tuh sudah menyiapkan nama. Besok itu kalau berandai-andai kalau kita tuh punya anak cowok, kita kasih nama siapa. Kalau anak cewek itu kita kasih nama siapa. Nah, pada saat ulang tahun pernikahan yang kedua, benar Tuhan itu menjawab doa saya. Saya itu saya dinyatakan hamil. Saya senang dan sangat bersyukur sekali sama Tuhan. Karena Tuhan Yesus itu menjawab doa saya. Tuhan Yesus itu mujizat itu terjadi, saya itu hamil, benar-benar saya itu hamil begitu. Tapi itu semua itu tidak berjalan mulus seperti yang saya bayangkan. Di usia kehamilan saya 10 minggu, ketika saya periksa ke dokter itu, bayi saya itu dinyatakan meninggal. Karena sudah tidak ada detak jantungnya. Detak jantung
janin saya tuh hilang. Itu membuat saya tuh begitu hancur. Kayak Tuhan, kenapa gitu loh. Tuhan itu kenapa? Saya itu berdoa, Tuhan menjawab, ya saya bersyukur sekali, tapi kenapa Tuhan Yesus itu mengambilnya? Tapi kenapa Tuhan Yesus itu mengambilnya kembali itu kenapa Tuhan? Itulah yang membuat saya itu bertanya-tanya, kenapa Tuhan? Kenapa? Setelah saya kuret di November 2020, itu setelah saya kuret, saya tuh seolah-olah hati saya itu kayak kok rasanya tuh kayak percuma ya Tuhan. Saya tuh sudah berdoa, saya tuh sudah berpuasa, saya sudah meminta, Tuhan sudah menjawab, tapi Tuhan Yesus itu mengambil. Itu membuat hati hati saya tuh kayak kayak ya saya kecewa sama Tuhan lah gitu. Tapi Tuhan Yesus itu seolah-olah tuh kayak ayo kamu tuh datang lagi sama aku. Kamu itu tuh jangan tinggalkan aku. Mari kamu tuh datang, ayo kamu tuh datang sama aku. Saya tuh berdoa lagi. Saya datang kepada Tuhan, saya hanya bisa nangis pada saat itu tuh saya hanya bisa nangis tanpa saya tuh berkata-kata, saya sudah tidak kehabisan kata-kata. Tuhan, saya tuh benar-benar dalam situasi yang sangat-sangat hancur. Saya hanya nangis sama Tuhan, saya hanya uh, menyembah Tuhan dan saya hanya yang saya bisa tuh cuma nangis. Tapi seolah saya itu kayak mendengar kamu itu tidak lama lagi itu akan mengandung. Kamu tidak lama lagi itu akan mengandung lagi. Dan yang kamu tahu bahwa rencanaku itu indah. Rancanganku itu indah. Meskipun kenyataannya itu buruk bagi kamu. Tapi rencanaku itu indah. Pada waktunya itu akan indah. Iya, saya tuh merasa, terus saya tuh kayak, oh iya Tuhan. Kayak saya dihadapkan dengan kenyataan itu yang sebenarnya kayak, kalau misalkan saya itu benar Tuhan, saya tuh tidak lama lagi itu akan mengandung. Waktu itu Tuhan itu seperti saya tuh mendengar 2 bulan lagi itu kamu akan mengandung. Tapi itu rasanya mustahil Tuhan. Karena dokter saja bilang saya itu tidak boleh hamil 3 bulan setelah saya kurat itu 3 bulan ke depan itu saya tidak boleh hamil. Tapi kenapa Tuhan itu bilang kalau saya itu 2 bulan lagi itu akan hamil? Kayak hati saya tuh kayak ya ini tuh keadaan dunia itu seperti ini, tapi Tuhan Yesus itu berkata seperti ini. Itu yang, tapi saya itu berusaha untuk kembali lagi percaya sama Tuhan. Saya berkomitmen bahwa ya Tuhan, saya terima. Kalau itu memang janji Tuhan, saya terima Tuhan. Dan saya itu percaya sama Tuhan. Benar waktu itu di bulan Desember, saya itu haid di tanggal 20. Dan di bulan Januari, di bulan pertengahan Januari, saya tuh kayak merasakan tubuh saya itu kayak merasakan saya itu kayak merasakan tanda-tanda kehamilan. Apakah ini benar saya itu hamil Tuhan? Saya bilang, Tuhan apakah saya itu hamil? Tapi bagaimana? Dokter aja berkata kalau saya itu belum boleh hamil. Setelah harus menunggu sampai 3 bulan dulu baru saya itu boleh hamil. Tapi saya berusaha ya kalau memang itu Tuhan izinkan terjadi sama saya pasti itu baik. Itu tidak apa-apa. Saya berusaha seperti itu. Di tanggal 20 Januari, sore hari itu, saya kayak ada flek merah gitu. Oh, berarti saya ini nggak hamil dong gitu kan, saya menstruasi lagi gitu.
Eee, tapi kok aneh, tubuh saya tuh kayak ngerasa, saya kayak merasakan tanda-tanda kehamilan seperti yang, sebelumnya saya rasakan, tapi kok saya haid ya Tuhan? Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan itu berkata, "Kamu itu hamil, kamu itu hamil, percaya saja." Tapi benar, waktu itu tuh saya itu haid itu cuma kayak 1 titik, 2 titik gitu, dan seterusnya itu hari-hari berikutnya tuh saya nggak keluar lagi. Bahkan ketika saya mau tes pack itu saya tuh ragu, untuk tes kehamilan itu saya ragu, tapi kemarin itu saya mengeluarkan, kayak flek, tapi kok saya merasakan tanda kehamilan itu bagaimana gitu. Ya, pada awal Februari, pada akhir Januari, saya beranikan diri untuk tes kehamilan lagi. Pagi-pagi itu saya tes kehamilan dan ternyata memang itu tuh strip 2 dan saya berarti positif hamil. Saya senang, saya pada itu tuh sangat bersukacita sekali, saya sangat, bersyukur sekali bahwa Tuhan Yesus itu menggenapi janjinya. Apa yang dikatakan Tuhan, itu benar-benar terjadi. Saya 2 bulan itu hamil dan sekarang ini saya hamil. Seminggu setelah itu, saya dan suami itu memeriksakan kehamilan saya itu, yang saya tes itu ke dokter. Di situ dijelaskan sama dokter di USG itu saya itu sudah ada kantong kehamilan, tetapi belum ada, janin dan detak jantungnya. Saya disuruh kembali lagi, 1 minggu kemudian. 1 minggu kemudian itu saya, eee, cek lagi untuk USG. Tapi di situ itu, hanya kantongnya saja yang membesar, tetapi tidak ditemukan janin, apalagi di detak jantungnya itu tidak ditemukan. Kemudian dokter itu bilang, "Sepertinya ini tuh kehamilan yang sekarang itu gagal lagi." Saya begitu kayak merasakan, "Aduh Tuhan, kenapa kok seperti ini lagi?" Gitu loh. Apa yang salah sama saya Tuhan? Kenapa kok dokter itu bisa berkata kalau ini tuh gagal lagi? Dokter sudah menghentikan waktu itu saya sudah tidak diberikan vitamin, saya sudah tidak diberikan obat penguat kandungan. Dokter juga bilang, "Ya kita tunggu saja, ini tuh tinggal nunggu. Kalau misalkan tanpa obat, itu harusnya kamu itu mengalami pendarahan. Berarti dengan sendirinya itu tuh akan luruh. Tapi kalau tidak ya kita nanti USG lagi untuk penentuan. Kalau misalkan memang sampai usia 10 minggu itu kamu janin nggak muncul dan tidak ada detak jantungnya, ya terpaksa kita itu harus kurat lagi." Sampai di rumah itu saya kayak, "Tuhan Yesus, masa iya Tuhan, saya tuh harus kurat lagi dalam waktu yang tidak lama. Tidak lama tuh kok saya kurat lagi dan kenapa ini Tuhan, kenapa?" Tapi di situ tuh saya benar-benar diajarkan untuk tetap berdoa. Kamu tuh harus yakin dengan penuh iman, kamu harus tetap beriman kalau kamu itu hamil. Aku tuh sudah berkata kamu itu hamil. Itu yang selalu Tuhan itu kayak tekankan di hati saya itu, kamu itu hamil. Tapi kalau melihat kenyataan seperti ini tuh bagaimana? Terus kayak saya tuh kayak eee, dengan iman, dengan kayak situasi dunia itu seperti ini. Tapi kok Tuhan itu berkata seperti ini kalau saya hamil? Terus di situ saya belajar kayak aku tuh mau sepenuhnya itu sama Tuhan, aku tuh mau sepenuhnya itu percaya sama Tuhan. Terus aku berdoa, terus saya tuh berdoa terus-menerus, saya berkatakan kalau, "Ya Tuhan, aku tuh hamil, janinku itu hidup."
ada janin yang hidup dalam kandunganku, Tuhan ada janin yang hidup dalam kandunganku. Itu terus saya katakan, terus saya berdoa, saya itu terus menerus Tuhan saya itu hamil, ada janin yang hidup dalam kandunganku. Terus saya berkata seperti itu. Hingga waktunya tuh tiba, saya itu untuk cek lagi ke dokter. Di jalan menuju rumah sakit itu rasanya nggak karuan. Kayak hati itu tuh kayak udah, Tuhan saya pasrah lah. Saya pokoknya cuma hanya berserah sama Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi Tuhan, Kau yang menguatkan saya. Tapi seperti Tuhan Yesus itu berkata lagi, tenang, kamu itu hamil, ada janin yang hidup. Janin kamu itu hidup, kamu tuh hamil. Saya tetap pegang. Saya tetap pegang yang Tuhan bilang ke saya itu, saya percaya. Ya Tuhan, saya percaya meskipun sebenarnya hati saya itu udah nggak tahu lagi bagaimana rasanya. Tapi tetap saya itu berusaha untuk tetap percaya kalau ya Tuhan, saya itu hamil. Dengan deg-degan yang begitu luar biasa, dengan hati yang sudah rasanya nggak tahu kemana, saya itu berjalan masuk ke ruangan dokter untuk USG. Saya udah nangis di tempat USG itu, saya udah nangis, saya hanya bisa nangis, dan USG itu dimulai, dokter mulai USG itu, dan dokter bilang, ini janinnya muncul Bu, janinnya itu muncul, dan ini juga sudah ada detak jantungnya. Itu begitu membuat saya tuh benar-benar, Tuhan Yesus, Engkau sungguh luar biasa. Tuhan Yesus, Kau yang begitu luar biasa Tuhan, dari segala vonis yang kemarin diberikan, dan saat ini saya melihat kemuliaan Tuhan di rahim saya itu tumbuh janin, tumbuh, ada janin yang bertumbuh. Tuhan, terima kasih. Engkau sangat baik Tuhan, saya bersyukur sekali. Tuhan Yesus itu sangat baik. Hingga akhirnya janin saya bertumbuh dan saya hamil pada saat ini, dan saya diizinkan Tuhan untuk melahirkan seorang anak laki-laki, dan sekarang itu sudah berusia 8 bulan. Saya menyebut, ketika saya melihat anak saya itu, saya hanya bilang, Tuhan, ini adalah mujizat yang Tuhan berikan. Di segala vonis segala vonis yang saya terima, bahkan ketika kemungkinan kecil, dokter bilang kemungkinan kecil saya itu bisa punya anak itu hanya kecil. Tapi dengan luar biasanya, Tuhan Yesus itu memberikan saya kehamilan yang saya tidak perlu mengeluarkan biaya untuk ke dokter, yang saya itu tidak perlu membuang uang yang banyak untuk pergi program ke dokter, untuk menghabiskan untuk tes ini, atau menjalani program kehamilan itu saya tidak perlu. Itu begitu luar biasa, anak mujizat yang Tuhan berikan. Begitu luar biasa, Engkau memberikan anak yang sehat, yang lucu, yang sangat-sangat mengemaskan. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus itu selalu ada di setiap musim hidupku, itu selalu ada. Dari saya kecil, yang saya itu lahir tanpa sosok seorang ayah, tapi Tuhan Yesus itu selalu menolong, merangkul saya. Tuhan Yesus itu selalu mengasihi saya, meskipun saya hidup di tengah keluarga yang terbuang, saya hidup di tengah keluarga yang membenci saya, yang yang merendahkan saya, tapi Tuhan Yesus selalu mengangkat saya, Tuhan Yesus selalu memeluk saya, Tuhan Yesus selalu mencukupkan kebutuhan saya. Itu begitu luar biasa penyertaan Tuhan. Hingga sampai saat ini saya itu ada dan bisa menjadi saya yang seperti ini. Itu semua karena Tuhan.
saya menjadi pribadi yang menurut saya itu sangat kuat dan tahan banting sekarang. Meskipun banyak mungkin orang yang berkata bagaimanapun tuh saya rasanya sekarang tuh jadi manusia yang tahan banting. Itu semua itu karena kemurahan Tuhan di dalam hidup saya. Dari saya kecil hingga bertumbuh dewasa, hingga saya sampai menjadi seorang ibu, itu semuanya itu Tuhan yang luar biasa yang menuntun hidup saya. Bahkan saya itu di tengah-tengah, kalau saya mengingat itu ketika saya ketika saya hidup di tengah-tengah keluarga yang hancur, di tengah tekanan yang seperti itu, Tuhan tetap menjaga saya untuk saya itu tidak terpengaruh ke pergaulan yang buruk. Saya tetap Tuhan tempatkan saya di pergaulan yang baik, di teman-teman yang baik, Tuhan menempatkan saya di lingkungan yang baik. Itu semua itu karena Tuhan. Begitu banyak sekali yang dulu itu godaan itu banyak sekali ya, kayak saya itu saya itu pernah ketika saya kuliah itu ditawari oleh teman saya, daripada kamu tuh susah-susah, mending kamu tuh kerja aja kayak saya, menjadi simpanan, menjadi anak yang wanita yang nakal, bekerja untuk mendapatkan uang. Tapi Tuhan tidak izinkan itu terjadi. Tuhan tetap menjaga saya. Dan itu semua itu karena benar-benar kalau saya melihat kehidupan saya itu, Tuhan Yesus itu tidak pernah henti-hentinya itu menolong saya. Tuhan Yesus itu selalu menolong saya tepat di saat saya itu membutuhkan, itu pertolongannya tepat. Meskipun kadang jalan Tuhan itu tidak begitu mulus, tidak selalu mulus seperti yang saya inginkan. Tetapi pada ujungnya itu Tuhan tetap memberikan yang terbaik dalam kehidupan saya, menolong saya dengan caranya yang begitu luar biasa, dan menolong saya dengan caranya yang ajaib, itu sungguh luar biasa. Bahkan sampai saat ini pun, sampai saat ini tuh saya merasakan Tuhan Yesus itu tidak pernah meninggalkan saya. Meskipun kadang saya yang menjauh dari Tuhan, karena mungkin saya kecewa, tapi Tuhan Yesus selalu hadir merangkul saya kembali. Tuhan Yesus selalu mengasihi saya dan selalu memanggil saya. Selalu, mari datanglah, datanglah ke aku, datang, datang, datang. Yang penting itu saya selalu jaga iman, kepercayaan kita kepada Tuhan. Itu sungguh-sungguh luar biasa, hidup di dalam Tuhan itu begitu luar biasa yang saya rasakan. Seperti tidak ada yang bisa saya gambar. Saya itu tidak bisa, sampai saat itu tidak bisa nggak bisa lagi menggambarkan betapa rasa syukurnya saya itu sama Tuhan, begitu melihat kebaikan Tuhan yang dinyatakan dalam hidup saya berkali-kali, dari saya sejak kecil sampai saat ini aku menjadi Leli yang sekarang. Itu benar-benar Tuhan Yesus itu yang terbaik. Tuhan Yesus itu yang sungguh-sungguh luar biasa. Itu kesaksian saya.